Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Salsa Nabila, yaitu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja Subang atau STIASA. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis laporan keuangan, yaitu menggunakan metode perbandingan tren dan common size, dan nantinya akan dihitung langsung ke dalam suatu laporan keuangan dengan laporan keuangan real suatu perusahaan. Oke, selanjutnya di sini ada daftar isi yang dimana yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai materi analisisnya terlebih dahulu satu-satu. Setelah itu saya akan mencoba untuk menghitung dengan menggunakan tiga metode tersebut. Nah, yang pertama saya akan memaparkan mengenai analisis perbandingan, di mana analisis rasio perbandingan ini merupakan teknik evaluasi laporan keuangan yang membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari dua periode atau lebih, atau membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis atau dengan standar industri yang lain. Nah, di sini analisis ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan serta mengidentifikasi tren, kekuatan, kelemahan, dan posisi kompetitif perusahaan. Hal ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan perencanaan keuangan yang efektif. Di sini langsung saja kita hitung menggunakan laporan keuangan real. Nah, saya di sini mempunyai neraca perbandingan yang ada pada PT Gudang Garam. Di sini saya mengambil 5 akun aktiva lancar. Yang pertama itu ada kas, ada piutang, persediaan, aktiva lancar, serta aset tetap. Nah, di sini kita mulai dari perhitungan kas, yang dimana periodenya itu ada 2 tahun, tahun 2021 dan tahun 2022. Nah, teman-teman, di tahun 2021 itu kasnya sebesar 4.169.740, sedangkan di tahun 2022 yaitu sebesar 4.407.033 perak. Nah, di sini di situ ada RP yang dimana merupakan selisih antara tahun 2021 dan 2022. Terdapat selisih sebanyak 237.293.000 dan selisih pesanan di sini yaitu hasil selisih yang 237 dibagi dengan tahun berjalan atau tahun yang sebelumnya yaitu sebesar 4.169.740 dan diperoleh sebesar 5,69. Selanjutnya rasionya itu merupakan 4.407 yaitu periode tahun 2022 dikurangi dengan periode tahun 2021 yaitu 4.169.740 dan didapatkan hasil 1,06. Nah, di sini yang kedua yaitu ada piutang. Piutang pada tahun 2021 sekitar 2.773.872 dan pada tahun 2022 yaitu sekitar 2.181.496. Nah, selisih yang didapat yaitu minus yaitu 9 yaitu 592.376 dan persenannya pun akan minus yaitu sebesar 21,36. Di sini hitungannya sama 592,376 dibagi dengan 2.773.872 lalu dikalikan dengan 100 dan begitu pun seterusnya. Nah, di sini rasio yang didapatkan yaitu 0,79 yaitu dari 2.181.496 dibagi 2.773.872. Nah, selanjutnya ada persediaan. Persediaan pada tahun 2021 yaitu sebesar 47.456.225, sedangkan pada tahun 2022 yaitu sekitar 47.639.885. Nah, selisih yang didapatkan yaitu 183.660. Untuk mencari persenannya sama yaitu 183, 160,
183.660 dibagi dengan tahun yang berlalu yaitu 47.456.225 dan didapatkan hasil 0,39. Rasionya yaitu 1. Selanjutnya ada aktiva lancar lainnya pada tahun 2021 yaitu sebesar 235.406 dan pada tahun 2022 188.166 dan didapatkan selisih minus yaitu 47.240. Persenannya pun akan terdapat minus yaitu 20,07 dan rasionya 0,80. Nah, di sini ada aktiva tetap. Kita totalkan terlebih dahulu aktiva lancarnya. Terdapat total dari tahun 2021 yaitu sekitar 54.635.243 dan pada tahun 2022 yaitu 54.419.580 dan terdapat selisih minus yaitu 218.663 dan terdapat juga persenannya yaitu 0,40 dan rasionya yaitu 1. Selanjutnya, kita pindah ke aktiva tetap, yang dimana di sini hanya ada satu aktiva tetap, yaitu aset tetap atau bersih. Pada tahun 2021, aset tetapnya itu sebesar 29.780.132, serta tahun 2022-nya itu sekitar 32.780.132, yang dimana terdapat selisih sekitar 3 juta, dan persenannya yaitu 10,07 terdapat dari 3 juta dibagi 29.780.132. Nah, rasio yang didapatkan yaitu 1,10 dan total aktifanya sama karena hanya ada satu akun, maksudnya total aktiva tetap. Nah, total aktiva ini dari total aktiva lancar ditambahkan dengan total aktiva tetap pada tahun 2021 yaitu sebesar 84.415.375. Sedangkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 87.196.712. Nah, di sini selisih yang didapatkan yaitu sebesar 2.781.337, sedangkan persenannya yaitu 3,29 dan rasio yang didapatkan adalah 1,03. Nah, di sini kita menghitung kewajiban atau utang atau liabilitas. Di sini terdapat dua hutang. Yang pertama hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar pada tahun 2021 yaitu sebesar 28.369.283, sedangkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 29.125.10 dan terdapat selisih sebesar 755.727 dan persenan yang didapat yaitu 2,66 yaitu dari 755.727 dibagi dengan 28.369.283 dan rasio yang didapatkan yaitu 1,03. Selanjutnya, itu ada utang jangka panjang pada tahun 2021. Utang jangka panjang yang dimiliki oleh PT Gudang Garam yaitu sebesar 2.306.812 dan tahun 2022 yaitu sebesar 1.581.641 dan terdapat selisih minus yaitu sekitar 725.171 dan persenannya pun akan minus yaitu sebesar 31,44 dan rasio yang didapatkan yaitu 0,69. Sebelum kita lanjut ke ekuitas, kita totalkan terlebih dahulu kewajiban atau hutangnya. Jadi, pada tahun 2021, total kewajibannya itu sebesar 30.676.95, sedangkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 30.706.651 dan terdapat selisih yaitu sebanyak 30.556 dan persenan yang didapatkan yaitu 0,10 sedangkan rasionya itu adalah 1. Nah, lanjut ke ekuitas atau modal. Di sini kita memiliki modal saham dan laba ditahan. Untuk modal sahamnya itu sebesar 59.288.208 di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2022 itu sebesar 57.855.897
yang dimana selisihnya itu terdapat minus 1.432.311 dan persenan yang didapatkan yaitu 2,42, sedangkan rasio yang didapatkan yaitu 0,98. Laba ditahannya itu sebesar 66, pada tahun 2021, 2022-nya itu 69, dan selisihnya itu hanya 3, persenannya 4,55, serta rasionya yaitu 1,05. Nah, di sini untuk total modal sendiri yaitu sebesar 59.288.274 dan di tahun 2022 yaitu 57.855.966. Nah, di sini ada selisih minus yaitu sebesar 1.432.308 dan persenan yang didapat yaitu minus 2,42 dan rasionya itu 0,98. Nah, selanjutnya yaitu total dari kewajiban serta modal pada tahun 2021 yaitu 89.964.369. Di tahun 2022 yaitu sebanyak 88.552.617 dan selisih yang didapat yaitu minus 1.401.752. Persenan yang didapatkannya pun minus sebesar 1.056 dan rasionya 0,98. Oke, itu merupakan neraca perbandingan dari PT Gudang Garam menggunakan metode perbandingan. Nah, selanjutnya ini ada laba rugi perbandingan dari perusahaan PT Gudang Garam Terbuka, yang dimana kita menghitung terlebih dahulu penjualan bersihnya yaitu sebesar 124.881.266 dan tahun 2022-nya yaitu 124.682.692. Untuk selisihnya yaitu sebesar 198.574 itu minus karena itu merupakan hasil dari pengurangan tahun 2022 dikurangi tahun 2021 dan persenannya yaitu 0,16 dan harga pokok penjualannya yaitu 110.608.655 dan di tahun 2022 yaitu sebesar 113.587.089 dan selisih yang didapat yaitu sebesar 2.978.434 serta persenannya yaitu 2,69. Laba kotor itu hasil dari eh, penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan di tahun 2021 yaitu sebesar 14.272.611 dan di tahun 2022 yaitu sebesar 11.095.603 dan selisih yang didapatkan yaitu minus 3.177.008 dan persenannya yaitu 22,26%. Nah, di sini selanjutnya kita menghitung beban, ada beban operasi, yaitu beban penjualan sebesar 7.159.938 di tahun 2022 yaitu sebesar 7.324.975 dan selisihnya yaitu 165,37 dan persenannya yaitu 2,31. Selanjutnya ada beban administrasi sebesar 4.303 dan tahun 2022 yaitu 4.268. Selisihnya merupakan 35 dan hasil laba ruginya yaitu dan hasil persenannya yaitu 0,81. Nah, di sini teman-teman mengingatkan saja bahwa perhitungan laba rugi ini sama dengan perhitungan yang neraca tadi. Jadi yang dimana kita contohkan total beban operasi ini sebesar 7.164.241 dan 7.329.243 itu dihitung dulu selisihnya yaitu sebesar 165,2 lalu kita kalikan dengan persen yaitu 2,30 itu dari 165,2 itu dikali
dibagi oleh 7.164.241. Selanjutnya ada laba operasi, yaitu sebesar 21.436.852 di tahun 2021. Itu perhitungan dari, nah, jadi teman-teman, selanjutnya itu adalah laba operasi di tahun 2021 sekitar 21.436.852 dan di tahun 2022 itu sebesar 18.424.846. Selisihnya yaitu 3.012.006 dan persenannya itu 14,05. Selanjutnya ada pendapatan lain-lain yaitu sebesar 236.677 dan tahun 2022 yaitu 151.740. Selisih yang didapatkan yaitu 84.937 dan persenannya yaitu 35,89. Untuk laba bersih, bersihnya yaitu 21.673.529 itu di tahun 2021 dan di tahun 2022-nya yaitu sekitar 18.576.586 dan didapat selisih sebesar 3.096.943 serta selisihnya yaitu minus 14,29. Nah, itu merupakan perbandingan dari laba rugi di PT Gudang Garam Terbuka. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan mengenai analisis tren. Jadi, analisis tren adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan arah pergerakan suatu data keuangan di masa depan, yaitu dengan memperhatikan pola dari data historis yang ada dalam laporan keuangan, serta digunakan juga untuk mengidentifikasi apakah kinerja keuangan perusahaan itu mengalami peningkatan, penurunan, atau stabil selama periode tertentu. Nah, di sini langsung aja kita eksekusi teman-teman. Yang pertama itu ada neraca perbandingan seperti tadi, namun ini menggunakan metode tren. Sama eh, masih dari PT Gudang Garam Terbuka, yang dimana aktiva lancarnya itu KAS 4.169 di 2021 dan tahun 2022 yaitu 4.407.033 dan trennya itu sebesar 105,69. Itu merupakan perhitungan dari Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada dari neraca perbandingan dengan metode tren, masih sama di perusahaan PT Gudang Garam Terbuka. Aktif lancarnya yaitu KAS sebesar 4.169.740 dan di tahun 2022 yaitu sekitar 4.407.033. Tren tahun 2022-nya yaitu sebesar 105,69 itu didapatkan dari tahun yang berjalan dikurangi tahun sebelumnya yaitu 4.407.033 dikurang dibagi 4.169.740 dikali 100. Itu merupakan perhitungan metode tren. Dan seterusnya pun seperti itu. Seperti piutang 2.181.496 dibagi 2.773.872 lalu dikalikan dengan 100 itu merupakan eh, perhitungan tren yang dimana tren tahun 2022 hasilnya 78,64 dan di persediaan itu di tahun 2022 ada 47.639.885 dan di tahun 2021 yaitu 47.456.225 dan tren tahun 2022-nya itu sebesar 100,39. Selanjutnya, ada aktiva lancar lainnya di mana tahun 2022 yaitu sebesar 188, 166 dibagi dengan 235
406 dikalikan lagi dengan 100 yaitu 79%,93. Dan untuk total aktiva lancarnya itu di tahun 2022 sebesar 54.416.580 dan di tahun 2021 yaitu sekitar 54.243 lalu dibagi dan dikali 100 hasilnya 99,60%. Untuk aktiva tetapnya hanya satu yaitu bangunan sebesar 32.780.132 dibagi dengan 29.780.132 dikali 100 yaitu 110,07. Selanjutnya ada totalnya sama, kita total aktifanya kita totalkan dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Di aktiva lancar ada 54.635.243 ditambah dengan 29.780.132 yaitu hasilnya 84.415.375. Sebaliknya pun sama dengan 2022. Ini dimana hasilnya dibagi dengan 2021 dan dikali ke 100 hasilnya 103,29. Nah, selanjutnya ada ekuitas atau modal saham yang dimana perhitungannya sama tahun 2022 dibagi dengan 2021 dikali dengan 100. Kita lanjut aja. Di sini ada di sini ada perbandingan tren laba ruginya. Perhitungannya tetap sama tahun 2022 dibagi dengan 2021 dikali 100. Di mana kita mempunyai penjualan bersih sebesar 124.682.692 itu dibagi dengan 124.881.266 dikali 100 yaitu 99,84. HPP-nya pun seperti itu. 113 dibagi 110 dikali 100 hasilnya 102,69. Untuk laba kotor itu merupakan hitungan dari 124 dikurangi 110, di mana 11 juta itu dari 124 dikurangi 113. Nah, lalu kita hitung 11 juta dikurangi 14, dibagi 14 juta, lalu dikalikan 100, itu hasilnya 77,74. Selanjutnya ada beban operasi, beban penjualannya sama seperti itu perhitungannya. Lalu kita totalkan beban operasi, kita hitung kembali 7.329 dibagi dengan 7.164 dikalikan 100 hasilnya 102,30. Lalu ada pendapatan lain-lain itu sebesar 236.677 dan tahun 2022 151.740 dibagikan dan dikali 100 itu hasilnya 64,11. Nah, selanjutnya ada laba bersih. Laba bersih ini merupakan perhitungan dari 14 enggak dari 21.436 ditambah dengan 236 yaitu laba operasi ditambah dengan pendapatan lain-lain jadinya laba bersih. Yang dimana laba bersih tahun 2022 itu sebesar 18 juta, sedangkan tahun 2021 itu sebesar 21 juta. Kita bagikan saja dikali 100 yaitu sebesar 85,71%. Nah, di sini ada perbandingan terakhir atau analisis common size. Jadi, analisis common size ini adalah teknik analisis laporan keuangan yang mengubah setiap pos dalam laporan keuangan menjadi persentase dari angka dasar tertentu, sehingga memudahkan perbandingan antar periode atau antar perusahaan dengan ukuran berbeda. Analisis ini juga menampilkan setiap item baris dalam laporan keuangan yaitu sebagai persentase dari angka dasar keseluruhan. Misalnya, dalam laporan laba rugi, setiap pos dibandingkan dengan total pendapatan dalam neraca, setiap pos itu dibandingkan dengan total aset. Oke, lanjut aja kita langsung lihat perhitungannya. Nah, di sini, nah selanjutnya kita lihat realisasinya.
Nah, selanjutnya kita realisasinya di laporan keuangan terhadap perusahaan PT Gudang Garam Terbuka, yang dimana di sini aktiva lancar, ada kas piutang persediaan aktiva lancar lainnya, dan aktiva tetapnya hanya bangunan. Teman-teman, di sini sebelum menghitung common size, teman-teman harus mentotal terlebih dahulu aktiva lancar dan aktiva tetapnya, karena itu akan menjadi pacuan perhitungan teman-teman. Di sini, untuk menghitungnya itu, teman-teman, pada tahun 2021, itu ada nominal sebesar 4.169.740 dibagi dengan 84.415.372, yaitu hasilnya 4,94, yang dimana eh, kita itu menghitungnya pos-pos setiap akun itu dibagi dengan total dan dikalikan dengan 100. Nah, itu merupakan perhitungan dari common size. Seterusnya pun seperti itu, piutang pada tahun 2022 yaitu 2.181.496 itu dibagi dengan 87.196.712 dikali 100 yaitu sebesar 2,50%. Dan untuk total aktiva itu hanya ditotalkan saja dari atas sampai bawah. Selanjutnya ada kewajiban. Untuk perhitungannya masih tetap sama, yaitu 28.369.983 itu dibagi dengan total kewajiban dan modalnya itu sendiri, yaitu 89.964.369. Itu merupakan eh, perhitungan neraca perbandingan dengan metode common size. Selanjutnya kita hitung juga dengan metode laba rugi. Nah, di sini teman-teman, aku jelasin kalau misalkan untuk laba rugi perbandingan common size ini, kita asumsikan bahwa untuk penjualan bersihnya itu, common size di tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Tuh. Jadi, teman-teman mengalihkan semua akun itu dengan penjualan bersih. Jadi, asumsinya kayak kita mempunyai 100% penjualan dan nantinya akan berkurang dan untuk di akhir periode itu berapa laba bersih yang kita dapatkan seperti itu. Untuk contoh, kita menghitung harga pokok penjualan di tahun 2021 yaitu sebesar 110.680.655 itu dibagi dengan 124.881.266. Hasilnya yaitu minus 88,57% dan seterusnya seperti itu. Namun untuk laba kotor di sini hanya menjumlahkan seperti 124.881.266 itu jika dikurangi 110 juta hasilnya yaitu 14 juta. Dan common size-nya pun seperti itu, 100% itu ditambahkan dengan minus 88,57 itu hasilnya 188,57%. Nah, teman-teman untuk perhitungannya sama saja seperti itu. Untuk beban penjualannya pun sama, pendapatan lain-lainnya pun sama, dan laba bersihnya pun sama. 21.673.529 itu didapatkan dari 21.436.852 ditambah dengan pendapatan lain-lain sebesar 236.677. Untuk hasilnya nanti tinggal dibagikan eh, oleh 124.881 dan dikali 100 itu hasilnya sebesar 17,36%. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya sudah selesai penjelasan yang dari saya. Mohon maaf Mas bila masih ada kesalahan atau salah kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu Anda. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.